Menurut Anda apa arti Amun-Ra sebagai yang tersembunyi? Ada yang tahu? Ya, dia adalah yang tersembunyi. Dia adalah pribadi yang berpura-pura menjadi sebagai yang teraniaya. Tetapi akan datang waktunya ketika dia akan menyatakan dirinya dan menerima penyembahan. Dan Alkitab menegaskan hal itu karena dikatakan, iblis akan menyatakan dirinya sebagai malaikat terang dan dia akan menyamar sebagai Kristus. Nah, menarik bagi saya bahwa gambar-gambar dari dokumen zaman baru tentang Tuhan yang terangkat, gambar-gambar itu menyerupai Kristus. Jadi ketika suatu makhluk menyatakan dirinya sebagai makhluk bercahaya, menyatakan dirinya dalam bentuk itu, dan mengulangi beberapa firman, dan menciptakan penyembuhan, karena penyembuhan merupakan bagian besar daripadanya. Dan di dalam banyak budaya keagamaan di dunia sekarang ini, penyembuhan merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu pengalaman keagamaan. Jadi iblis akan membuat orang-orang menjadi budak lalu sakit, tetapi yang kemudian menghilangkan belenggu, dan orang itu nampak sembuh. Dia adalah peniru. Dia sangat pandai untuk hal itu. Dan alasan mengapa dia tersembunyi karena dia mesti menyatakan dirinya, dan dia akan datang. Jadi ini merupakan awal sebelum terjadinya peristiwa itu. Saya pikir sangat menarik untuk menyelidiki salah satu hal yang telah kita lihat bukan hanya dalam roh nubuat, tetapi juga telah terjadi di dalam Alkitab itu sendiri. Dikatakan, roh-roh itu akan berpura-pura menjadi para kerabat yang sudah meninggal dunia, nekromansi. Saya memiliki sebuah video yang ingin saya tunjukkan kepada Anda. Saya bertemu dengan seseorang yang saya temui saat melakukan penelitian ini. Ada seseorang yang bekerja di NASA, di Florida. Dia bekerja di Blue Origin Space Center, yang satu lokasi dengan Kennedy Space Center. Dan dia adalah seorang Kristen dari gereja Baptis. Dia mengatakan bahwa dia telah melakukan riset ini selama 30 tahun. Bukan secara pribadi, melainkan saya merupakan bagian dari kelompok orang-orang yang disebut MUFON, merupakan singkatan dari Mutual UFO Network. Ia katakan bahwa ini adalah sekelompok orang sekuler yang sebagian besar meneliti hal ini dan mencoba menulis laporan ketika polisi katakan bahwa ini terlalu janggal, dan kami datang dan mencoba membuktikan apakah orang tersebut gila atau tidak, atau apakah ada alasan lain yang sah atas apa yang terjadi di sini. Dia mengatakan, saya telah membuat ribuan laporan. Dan satu hal yang mencolok dan yang mengubahkan pemahaman saya secara spiritual adalah pemahaman mengenai kematian, dan inilah alasannya. Sesuatu yang tidak biasa yang muncul dalam riset yang kami teliti selama bertahun-tahun. Bukan hanya dari saya saja, tetapi ada peneliti lainnya, seperti Barbara Bartolek dan Whitley Strieber. Kami semua menemukan kasus-kasus di mana adanya kesaksian dari pengalaman, orang membicarakan mengenai bertemu dengan kerabat yang sudah mati, selama pengalaman mereka ketika mereka menaiki pesawat terbang, UFO. Dan kami juga bertemu dengan para peneliti lainnya, yang juga membicarakan hal serupa. Di mana mereka dan membagikan kesaksian, mereka juga bertemu dengan teman-teman yang sudah mati, atau kerabat yang sudah mati selama pengalaman ini. Ini sama sekali tidak masuk akal, karena penelitian ini adalah mengenai alien. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa seringkali dalam 2 tahun, seringkali kerabat yang sudah meninggal ini digunakan sebagai kontrol untuk membuat orang yang diculik itu, dan dia mengatakan ini tidak mesti ada dalam pesawat, UFO, dan ketika mereka mengalami pengalaman ini, atau penglihatan ini atau apapun itu, karena dia tidak merasa terlalu yakin akan kejadiannya, dia mengatakan pengalaman ini dipakai sebagai pengendali agar membuat orang itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab, dan biasanya berkaitan dengan seksual. Dan dia katakan ini adalah bagian utama dari seluruh penipuannya, yaitu tidak hanya melakukan hal itu. Itulah salah satu hal yang paling umum dalam semua laporan yang dia tulis. Tapi hal kedua yang umum dilakukan, ialah di akhir pengalaman ini, mereka mencoba membuat Anda mempercayai Kristus bukan seperti yang Kristus katakan. Ini dikatakan berulang-ulang. Jika Anda mempercayai alien, yang berasal dari ribuan kilometer tahun cahaya, dan datang untuk memberitahu Anda, Kristus bukanlah seperti yang Kristus katakan, saya tidak mempercayainya. Nah, jika Anda mempelajari Alkitab, maka Anda tahu bahwa orang mati tidak tahu apa-apa. Dan setan adalah ahli dalam meyakinkan umat manusia bahwa orang mati tahu segala sesuatunya. Dan juga menarik bahwa orang paling jahat sekalipun
sering menempati posisi tertinggi di dalam kehidupan setelah kematian. Jadi ketika saya masih ada dalam dunia okult, saya sering mendengar pesan-pesan dari saluran, seperti dari Adolf Hitler. Dan dia akan menempati posisi yang lebih tinggi di alam lain seperti Yesus Kristus. Jadi bahwa orang paling jahat sekalipun akan ditinggikan bahkan melebihi Kristus, ini adalah hal yang aneh. Dan dia akan menyatakan dirinya sebagai kerabat yang sudah mati. Karena itu merupakan ikatan emosional paling kuat yang bisa dibuat. Nah, jika Anda mengetahui kitab suci dan mempercayai kitab suci, maka Anda akan memahami bahwa ini bisa menjadi alat yang paling kuat yang bisa dipakai iblis. Bahkan dengan para pioner kita dari gereja Advent hari ke-7. Para pioner kita, kadang-kadang mereka dikunjungi oleh kerabat mereka yang sudah mati, atau istri mereka yang sudah mati. Dan mereka mengetahui mengenai keadaan orang mati, dan mereka berkata, "Engkau adalah pendusta. Saya tahu engkau itu adalah roh jahat karena orang mati tidak tahu apa-apa." Lalu entitas itu akan hilang lenyap. Anda bisa membaca peristiwa itu dalam beberapa kisah dari para pioner kita. Wow. Nah, saya juga mengalami pengalaman dengan orang mati yang sangat bersifat pribadi. Dan jika saya belum menjadi orang Kristen dan tidak memahami hal yang dikatakan Alkitab, akan mungkin Anda bisa meyakinkan saya bahwa ini bukanlah dia. Saya merupakan satu-satunya orang yang duduk di samping ranjang kematian ayah saya ketika ajal menjemputnya. Maka mereka telepon dan berkata bahwa saya harus datang ke rumah sakit. Pada saat itu, saya belum menjadi orang Kristen, saya masih ateis dan masih mendalami paham okultisme. Dan dia sedang sekarat, dan seperti yang terjadi dalam kasus khusus ini, napasnya menjadi semakin pendek dan semakin pendek dan semakin cepat. Dan kemudian sangat terputus-putus, dan kemudian berhenti, dan pada akhirnya ayah saya itu meninggal dunia. Dan saya duduk di sana untuk beberapa saat memperhatikannya. Ini sungguh pengalaman paling emosional ketika memandang kematian orang tua Anda. Dan dia sama sekali berhenti bernafas. Lalu secara tiba-tiba dia terduduk. Dia mengangkat tangannya dan membuka matanya seperti ini. Saya kaget setengah mati. Lalu dia kembali ke posisi semula di ranjangnya dan dia meninggal. Nah, gambaran itu tidak bisa dihilangkan dari pikiran saya. Ini sungguh suatu hal yang sangat luar biasa. Dan tentunya, kesan pertama saya ialah ayah saya itu melihat ibu saya yang juga sudah meninggal. Dia sedang menyapanya. Lalu saya memanggil perawat dan mereka datang, dokter juga datang dan menyatakan beliau sudah meninggal dan menutupinya dengan spray. Lalu saya pulang ke rumah dan saya masuk ke dalam mobil dan mengendarai pulang ke rumah. Dan semua pikiran ini berputar dalam otak saya. Lalu selanjutnya bulu kuduk saya berdiri dan saya betul-betul yakin ayah saya itu duduk di samping saya di dalam mobil. Tentunya saya tidak bisa melihatnya. Lalu saya menyetir pulang ke rumah. Tiba di rumah saya memberitahu istri saya hal yang terjadi. Tentunya ini momen penuh emosional. Ayah saya baru saja meninggal dunia. Dan saya duduk di ruang tamu sambil merenungkannya. Dan saya berkata, "Baiklah, jika memang engkau ada di ruangan ini bersama saya, maka tunjukkanlah dirimu, tunjukkan bahwa engkau memang ada di sini." Lalu secara tiba-tiba Gordon tersibak. Ini sungguh-sungguh menakutkan. Tidak ada angin, pintu tertutup, tetapi Gordon bergerak seperti itu. Maka saya berkata, "Baiklah, engkau memang ada di sini." Nah, bisakah Anda mengatakan itu bukan hal nyata? Ini adalah mimpi buruk, benar? Dan ketika Anda melihat di dalam Alkitab, dan Anda menyadari bahwa Anda sedang ditipu dan itu adalah suatu kebohongan,
dan itu membuat Anda mempercayai indera Anda daripada mempercayai firman Allah. Anda mesti menyangkal indera Anda dan menerima firman Allah. Jika Anda menentang iblis, maka dia akan lari dari hadapan Anda. Dia tidak akan bisa menyatakan dirinya, karena penipuannya telah dibeberkan. Jadi betapa pentingnya agar kita membentengi diri kita dengan firman Allah.